sebagaimana yang dihikayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Ini hadis qudsi namanya, Pak. Ya, hadis qudsi. Kullu hasanatin bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa siyama. Kullu hasanatin, setiap kebaikan, bi asri amsalihha, akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Satu perbuatan baik diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Kita bersedekah 1000 diberi ganjaran oleh Allah 10.000 ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Sampai 700 kali lipat, ya. Ila sab'i mi'ati dhifin illa siyama, kecuali puasa. Puasa itu enggak ada nilainya, Pak, enggak ada hitungannya, enggak ada lipat-lipatannya. Karena apa? Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu li, untuk saya, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalas orang yang berpuasa. Jadi pahala puasa itu enggak bisa dihitung berapa kali lipat, enggak. Karena ini persembahan ibadah kepada Allah. Itu yang paling rahasia, Pak. Karena ibadah puasa ini yang tahu cuma kita dengan Allah. Kita enggak puasa, kita sama Allah yang tahu. Maudin puasa doang bulannya, kan gitu kan. Tapi tadi habis ngopi ya kayaknya. Iya. Pasti enggak tahuan, Pak. Yang tahu cuma kita dengan Allah, karena ibadah sirriyah. Ibadah puasa itu ibadah sir. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Nabi bersabda, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah berfirman fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi, ya. Perbedaan hadis qudsi dengan firman Allah begini, Pak. Wal farqu bainahu wa bainal Qur'an annal Qur'ana nuzila lil a'jaz bi aqsari suratin bi khilafin zalika. Wal farqu bainahu wa bainal Qur'an, perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an adalah annal Qur'ana, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu nuzila, diturunkan Al-Quran itu lil a'jaz, sebagai mukjizat, sebagai mukjizat bi aqsari suratin, dengan paling pendeknya surat, tantangan, ya. Kalau ada yang bisa membuat ayat seperti yang aku ciptakannya aku buat, kata Allah, silakan buat ayat walaupun sedikit, ya. Bi khilafi zalika, berbeda dengan itu, fa innahu, berbeda dengan hadis qudsi. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk mukjizat, ya. Annal Qur'ana nuzila lil a'jaz, lil ijaz, ya, lil ijaz. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan lil ijaz, sebagai mukjizat, ya, sebagai tantangan. Bi aqsari suratin, dengan paling pendeknya surat. Kalau ada surat pendek itu ya ditantang oleh Allah. Ada yang mampu nggak bikin surat 1 ayat-ayat, gitu kan. Bi khilafi zalika, berbeda dengan itu, dengan hadis qudsi. Fa innahu, maka sesungguhnya hadis qudsi itu laisa lil ijaz, bukanlah suatu mukjizat. Wa kullu minal Qur'an wal ahadis yuta'abbadu bi qiraatihi, dan tiap-tiap dari Al-Qur'an dan hadis yuta'abbadu, dijadikan ibadah bi qiraatihi, dengan membaca Al-Qur'annya. Jadi hadis qudsi ini nggak bisa buat jadi imam. Setelah baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu hasanatin bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin illa siyama. Enggak bisa, ya. Jadi enggak bisa dipakai buat imam sholat. Jadi hadis qudsi itu redaksinya dari Allah, penyampaiannya Rasul kepada umat dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran redaksinya dari Allah, dan Rasul pun menyampaikan sesuai dengan redaksi yang Allah turunkan. Itu hadis qudsi dan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu langsung dari Allah, dan Rasul menyampaikan seperti apa yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril. Tapi kalau hadis qudsi redaksinya dari Allah, dan Nabi sendiri yang menyampaikan kepada umatnya dengan bahasa Nabi sendiri. Itu paham ya, Pak, ya? Jadi perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran.
wa kullu minal Qur'an, dan tiap-tiap dari Al-Qur'an itu wal ahadis dan hadis-hadis itu yuta'abbadu bi qiraati, dijadikan ibadah oleh Allah taala dengan membaca Al-Qur'an. Kita membaca Al-Qur'an jadi ibadah, membaca hadis pun jadi ibadah. Itu baca Quran dapat pahala, baca hadis pun dapat pahala. Baca hadis kita tabarukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Qur'an satu huruf Allah balas berapa? Satu huruf 10. Kalau masih belajar terputus-putus, watata-to, terbata-bata, itu dapat 2. Yang jadi masalah baca Quran gak belajar, itu yang paling masalah. Jadi Al-Quran bagaimana kata dia? Gak boleh Pak. Kamin qori'in wal Qur'anu yal anhu, berapa banyak orang membaca Al-Quran. Qori itu orang baca Quran. Wal Qur'anu yal anhu, sementara Al-Quran melaknat dia sendiri karena bacaannya salah. Itu nggak bisa main-main baca Quran Pak, harus hati-hati. As-saumuli wa anna adzibi, hadis kursinya ini bunyinya as-saumu, adapun puasa itu li untuk saya kata Allah, wa anna adzibihi, dan saya sendiri yang akan membalas pahala orang berpuasa tersebut. Wakila makna zalika, dan dikatakan maknanya itu, maknanya adzi, membalas itu maksudnya apa? Allah yang membalas. An-nasiyama ahabbul ibadati ilayya, sesungguhnya puasa itu ahabbul ibadati adalah paling ahabbu, aku sukai di antara ibadah-ibadah yang lain kata Allah. Ilayya, padaku. An-nasiyama ahabu ilayya, ahabul ibadati ilayya, sesungguhnya puasa itu yang ibadah yang paling aku cintai kata Allah. Itu wal muqaddimu indi, dan dia yang pertama menghadap saya. Jadi puasa ini benar-benar luar biasa Pak. Yang paling ibadah yang paling Allah cintai puasa, dan yang menghadap duluan itu ibadah puasa. Rawahu Tabrani an Abi Umamah bi isnadi hasanin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Abi Umamah, dari Abi Umamah bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan, artinya sahih. Jadi puasa itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nasiyama ahabul ibadati ilayya, sesungguhnya puasa itulah ibadah yang paling aku cintai gitu. Makanya puasanya kudu bener-bener. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimina farhatani, lis-shaimina, buat orang yang berpuasa, farhatani, ada 2 kebahagiaan. Buat orang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Yang pertama yafrahu bihima, yang kebahagiaan di antara keduanya itu adalah farhatun, satu, yang pertama inda iftarihi, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Kalau kita benar puasanya, ya kan, benar-benar puasanya serius, ketika kita berbuka puasa bahagia nggak? Senang nggak? Yafrahu, senang Pak. Ai bizawali ju'ihi watsi, bahagia karena apa? Bizawali ju'ihi, dengan hilangnya laparnya dan hilang hausnya. Alhamdulillah, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kebahagiaan pertama buat orang berpuasa itu adalah ketika berbuka. Ya, farhatun inda iftarihi, kebahagiaan pertama itu ketika berbuka puasa. Tuh, jadi puasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbihi, kebahagiaan yang kedua itu buat orang berpuasa adalah inda liqa'i rabbihi, ketika menemui Tuhannya. Ketika bertemu Allah itu kebahagiaan yang luar biasa. Orang kalau ingin ketemu Allah Subhanahu wa taala, puasanya harus baik dan benar. Harus ngerti syarat dan rukun, menjaga semua kaful jawari, menjaga seluruh anggota badan, jasad maupun batin kita, ya kan? Bukan cuma puasa lahir doang Pak, batin kita, hati kita harus berpuasa juga. Hati berpuasa dari sifat suuzon, dari berprasangka, dari apalagi hasud, dengki, apalagi Pak, riya, ujub, sum'ah,
dijaga ketika kita berpuasa. Bukan cuma puasa lahir saja menahan lapar dan haus, tapi batin kita semuanya harus berpuasa. Makanya banyakin berzikir, sholat sunnah, baca Quran. Kenapa memang waman adda